untuk melakukan bagaimana NU itu dipandang buruk dan lain sebagainya. Nah, puncaknya pada apa yang dilakukan oleh Trans 7 ini melalui program Expose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri, Bang Ipul, juga teman-teman yang lain yang ikut menyaksikan tayangan ini. Pertama, ingin saya ceritakan bahwa aksi tadi adalah diawali dengan gagasan kita di pengurus wilayah NU DKI Jakarta yang memang menangkap perasaan luka para kiai, para pesantren, para santri dan pondok pesantren atas tayangan Expose Uncensored dari Trans 7 pada tanggal 13 Oktober kalau nggak salah. Dan setelah kita perhatikan memang tayangan itu pertama videonya menggunakan latar belakang pondok pesantren Lirboyo, di situ ada Romo Kiai Haji Anwar Mansur, kemudian juga dinarasikan secara kritis dengan nada penghinaan, dengan nada pelecehan. Jadi ini siapapun akan tersinggung kalau dikritik dengan cara seperti itu. Jadi itulah yang kemudian membuat kami berinisiatif untuk demo atau menyampaikan pendapat secara terbuka di halaman Trans TV tadi, kantor Trans TV di Mampang itu. Dan memang lihat kami dari awal hanya datang berorasi, ada ketua PWNU, ada wakil-wakil dari pondok pesantren, baik yang di Jawa Timur ataupun yang di Jakarta. Yang di Jakarta tadi ada wakil dari Darul Rahman, dari Asidikya, dan lain-lain. Termasuk saya juga mewakili, selain Korlap, saya juga mewakili pesantren Tambak Beras Jombang. Jadi menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Trans 7 melalui tayangan Expose Uncensored ini tidak hanya melukai keluarga besar pondok pesantren Lirboyo, tapi juga melukai hati semua pesantren, kiai dan santri yang ada di sini. Itulah yang membuat kami harus datang ke Trans TV. Dan lihat kami dari awal tidak ingin ditemui, tidak ingin diajak diskusi. Karena kami sudah disediakan tempat untuk beberapa orang bertemu dengan orang-orang Trans TV untuk berdiskusi, berdialog. Tapi memang kami tidak mau. Kami hanya ingin untuk hadir menyampaikan kekecewaan dan luka hati kami. Karena bagi kami, apa yang dilakukan oleh Trans 7 ini dengan tayangan itu sudah keterlaluan. Apalagi ini bukan untuk yang kali pertama. Sudah sering melakukan hal-hal semacam itu, kritik. Saya tegaskan bahwa pondok pesantren itu tidak tertutup dari kritik. Silahkan menyampaikan kritik, tapi harus disampaikan dengan cara-cara yang baik. Bukan dengan cara-cara yang berbau sinis, menghinakan, merendahkan. Apalagi kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak tradisi, subkultur yang masing-masing berbeda. Tidak boleh satu masyarakat tertentu dengan kultur tertentu merendahkan masyarakat lain dengan kultur yang berbeda. Itu harus saling menghormati. Dan ini kan sesuai sebetulnya dengan lepas kebangsaan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka bagi mereka yang tidak paham dunia pesantren, memang akan tidak mampu memahami apa yang dilakukan oleh orang-orang pesantren. Ya, seperti sederhana cara kita menghormati kiai itu dengan berjalan beberapa meter sebelum hadir di hadapan kiai itu dengan cara jongkok, kemudian mencium tangannya bolak-balik. Itu kan hal yang di pesantren itu merupakan sesuatu yang sangat spiritual, yang dilakukan itu atas dasar keikhlasan, keinginan untuk tabarukan, bukan karena dipaksa. Jadi orang yang melihatnya kok seperti feodal banget, kok seperti perbudakan, ya karena tidak mengerti tradisi pesantren. Aduh, ngelek. Kita terluka. Oke, Pak Kiai Taufik Damas, tadi dalam orasi saya mendengar bahwa menyebut ungkap aktor intelektual dari tayangan Expose itu. Oh, ini mungkin betul. Juga sejalan dengan pernyataan Ketua Umum Gus Yahya bahwa ada pihak-pihak yang memang tidak menyukai
NU terutama dan tradisinya, sehingga yang diserang adalah momen dari momen menjelang Hari Santri dan ada kejadian di Sidoarjo kemarin. Ini memang menjadi momentum bagi pihak-pihak yang tidak suka dengan NU untuk menjadi bahan serangan gitu loh. Gimana itu tadi soal aktor intelektualitas itu? Memang ada di situ yang memang ideologinya berbeda dan punya niatan jahat terhadap santri, kiai dan NU. Gimana? Jadi begini, ada dua kelompok orang yang bisa kita petakan yang anti terhadap apa yang berlaku dalam tradisi NU atau tradisi pesantren. Pertama, kelompok-kelompok sekuler radikal, sekuler ekstrim, karena orang sekuler itu ada juga yang moderat. Tapi ini sekuler ekstrim yang tidak bisa menerima sistem kesadaran manusia yang menggunakan rasa. Yang dia andalkan itu hanya cara pandang yang mengandalkan nalar. Nalar setajam apapun memang tidak akan pernah bisa merasakan kalau dia tidak mengerti tentang rasa itu sendiri. Sementara tradisi di dalam NU itu selain kita juga dididik mengoptimalkan cara berpikir, tapi juga kita dididik oleh para kiai itu menggunakan rasa, sehingga inilah yang kemudian tidak mampu dipahami oleh kelompok sekuler ekstrim yang kemudian mengkritik secara tajam. Yang kedua, kelompok-kelompok yang memang anti NU dalam pandangan politik keagamaan. Kelompok yang katakanlah sering diidentifikasi sebagai kelompok-kelompok Islam ekstrim yang memang sampai sekarang kalau saya berdiskusi atau bertanya pada Cak Islah Bahrawi itu juga beliau itu selalu mengamati bahwa selama beberapa tahun ini sudah mewarnai media-media sosial yang memang selalu berupaya untuk mendiskreditkan NU, untuk melakukan bagaimana NU itu dipandang buruk dan lain sebagainya. Nah, puncaknya pada apa yang dilakukan oleh Trans 7 ini melalui program Uncensored. Karena bagi saya secara pribadi, media sebesar Trans 7 itu tidak mungkin sebegitu mudahnya lalai dari mengamati program atau tayangan yang layak ditayangkan. Betul. Karena tayangan itu sendiri seharusnya sudah bisa disensor gitu loh. Ini tidak layak untuk ditayangkan, tapi nyatanya ditayangkan. Saya tidak tahu dan saya patut mencurigai bahwa memang ada faktor kesengajaan. Ya, faktor kesengajaan ini bisa jadi aktor intelektualnya itu adalah orang-orang yang itu tadi, dua kelompok itu tadi. Bisa jadi gitu, dua kelompok itu tadi. Yang pertama orang-orang sekuler yang ekstrim, yang kedua adalah kelompok-kelompok yang secara politik berbeda dengan NU. Politik dalam artian politik keagamaan. Jadi NU itu kan punya pandangan politik, mereka juga punya pandangan. Atau bahasa tegasnya itu mereka yang tidak suka ketika melihat NU itu sudah begitu setianya pada cara pandang politik yang menandaskan bahwa Islam dan kebangsaan tidak bertentangan.